Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti pernah merasa berat menjalani kehidupan ini. Entah karena kehilangan, tekanan, atau doa yang mungkin tak kunjung untuk terjawab. Tapi tahukah kita bahwa di balik setiap kesulitan, kita kehilangan sesuatu, tekanan hidup, ada hadiah besar yang Allah hanya berikan kepada hamba-hambanya yang sabar, dan juga Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepadanya. Allah tidak akan pernah menimpakan ujian tanpa maksud, tanpa hikmah. Bahkan terkadang justru di titik yang paling rendah, itulah Allah sedang paling dekat dengan kita. Mari kita renungkan, sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menjadi penghibur bagi hati yang lelah, bahwa setiap kesulitan yang kita alami, sebenarnya kesulitan itu, apapun masalah kita, itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu bahwa kita akan mampu untuk melewatinya. Kita akan mampu untuk lulus dari ujiannya. Demikian pula di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini bukan hanya pengulangan retoris, tetapi ayat ini merupakan penegasan bahwa setiap satu kesulitan pasti disertai dengan dua kemudahan. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan itu bukan tanda kebencian, bukan tanda Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita, tetapi merupakan jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Sahabat sekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan, kesabaran dalam ujian adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat seorang hamba. Karena tanpa ujian, seseorang itu tidak akan pernah merasakan manisnya tawakal, dan seseorang itu tidak akan pernah mengenal hakikat ridho. Sedangkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin menulis, ujian itu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah surat cinta dari Allah untuk mengembalikan hambanya ke jalan tauhid yang murni. Karena ketika semuanya terasa sempit, maka satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku sekalian, ujian hidup sejatinya bukan hukuman, tetapi panggilan lembut agar hati ini kembali bertawakal, agar hati ini kembali bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita renungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar ujian. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Inna idomal jaza ma'a idomil bala, wa inna allaha ida ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, Dia akan mengujinya, Dia akan menguji mereka. Maka barang siapa ridho, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, barang siapa marah dengan ujian, maka baginya kemarahan Allah pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahabat sekalian, hadis ini menjadi kunci untuk memahami hadiah di balik kesulitan. Karena ujian itu adalah bukti tanda cinta, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, dan bukan murka, bukan tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali apabila seseorang ketika dia diuji kemudian dia marah, dia tidak ridho, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sahabat sekalian, ingatkah kita akan kisah teladan dari Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub, beliau kehilangan segalanya. Beliau kehilangan harta, beliau kehilangan keluarga, beliau juga kehilangan dalam hal kesehatan. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Ketika ditanya apa rahasianya tetap sabar, maka beliau hanya menjawab, selama Allah masih mengingatku dengan memberi cobaan, bagaimana aku bisa berhenti mengingatnya dengan sabar? Begitulah ungkapan Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau ditanya mengenai rahasianya sabar. Doa beliau yang lembut terekam dengan jelas di dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Mari kita renungkan sahabat sekalian doa dari Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Ayub ketika beliau berdoa kepada Tuhannya, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Allah kemudian mengangkat derajatnya dan mengganti semua yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Sahabat sekalian, ini perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini. Dalam kehidupan kita, ujian bisa datang dalam bentuk kegagalan, kehilangan, atau rasa cemas akan masa depan. Namun, jika kita mampu menahan diri dari keluh kesah, kita mampu untuk bersabar dan terus berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah sedang menyiapkan hadiah besar di balik tirai takdir. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, jika engkau tidak melihat hikmah pada awal ujian, bersabarlah hingga akhirnya, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah datang terlambat. Sahabatku sekalian, maka setiap kali hidup terasa sempit, maka katakan dalam hati kita masing-masing, ya Allah, aku yakin Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang indah setelah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba yang sabar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang ridho terhadap takdir dan mampu melihat kasih sayangnya di balik setiap ujian. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.